Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi 102 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1920. Di awal film memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Thor yang berasal dari Norwegia. Ia ingin membuktikan pada teman-teman bahwa mampu menyeberangi bongkahan es itu untuk mengambil gergaji pemotong es. Teman-teman sudah melarangnya, namun ia tak menghiraukan. Dan ternyata memang benar, ia berhasil. Namun tidak lama kemudian, beruntungnya seorang teman berhasil menolong yang dimana Thor hampir tewas pada saat itu. Dan dari sini aja, kita sudah tahu bahwa bocah ini punya karakter pemberani dan juga bersifat kompulsif, yaitu sebuah dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Kemudian scene berganti dengan menunjukkan sosok dari Thor yang saat ini sudah dewasa, lebih tepatnya sudah melompat ke tahun 1937. Kini, Thor bersama kekasihnya yang bernama Liv sengaja datang ke Pulau Pasifik, tepatnya ke Fatu Hiva. Tujuannya untuk membuat penelitian terhadap suku lokal di sana. Singkat cerita, keduanya telah menetap di situ kurang lebih 10 tahun lamanya. Kala itu banyak teori yang mengungkapkan bahwa suku Tiki berasal dari Asia. Tapi Thor berspekulasi lain meyakini Tiki berasal dari Peru, Amerika Selatan. Teorinya tersebut didukung oleh legenda yang dituturkan oleh ketua suku Tiki sendiri, yang meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari daratan timur dan dibawa ke kepulauan tersebut oleh sang dewa matahari. Namun dalam praktiknya, perjalanan nenek moyang suku Tiki ke kepulauan Pasifik tersebut hanya bermodalkan rakit dari kayu balsa. Setelah dirasa penelitiannya sudah usai, Thor dan Liv kembali pulang. Thor kemudian berangkat lagi ke New York untuk memperkenalkan teorinya tersebut pada sebuah penerbit buku. I spent 10 years writing and researching my thesis. The Tiki could not have traveled to Polynesia. But they had rafts. Every book in here offers some theory. Kenyataannya, teori Thor tersebut justru ditolak mentah-mentah dan menjadi bahan tertawaan oleh para ahli etnografi semata. Para ahli itu tidak percaya bahwa Tiki berlayar dari benua Amerika sampai ke Fatu Hiva karena orang itu tidak memiliki kapal ataupun perahu besar. Mereka akan menjadi bangkai setelah dihajar oleh badai maupun hiu ganas di Samudra Pasifik yang notabene menjadi samudra terluas dan juga terdalam di dunia. Thor sangat kecewa dengan penolakan penerbit buku. Haruskah penelitiannya selama 10 tahun bersama istrinya berakhir sia-sia? Namun tidak mau patah semangat, Thor ingin mencoba mengarungi sendiri lautan Pasifik dari Peru menuju Fatu Hiva dengan rakit yang sama persis seperti yang digunakan oleh orang Tiki 1500 tahun yang lalu. Berbekal desain rakit yang dibuatnya sendiri, ia mencari beberapa pelaut yang bisa diajak dalam pelayaran tersebut. Sebelum ditolak mentah-mentah, Thor juga diberitahu oleh seorang pelaut profesional bahwasanya rancangan rakit Thor adalah misi bunuh diri. Kayu-kayu yang saling berdempetan akan tergesek saat terguncang, yang pada akhirnya setiap tali yang mengikat kayu-kayu tersebut mulai terkoyak dan membuat rakit tenggelam. Karena ajakan Thor ditolak, ia pun pergi. Namun seseorang mengambil gambaran rancangan rakit buatan Thor. Pria itu mengaku bahwa ia tidak sengaja mendengar penjelasan Thor dan ia ingin memberi masukan mengenai rancangan dari rakit tersebut. Pria ini bernama Herman. Ia bukan pelaut, melainkan hanya seorang insinyur yang sedang bekerja sebagai sales kulkas. Namun ia sudah bosan dengan pekerjaannya. Pada pertemuan itulah Thor langsung dekat dengan Herman dan mengajaknya bergabung sebagai wakil kapten dari perjalanan yang sudah ia rencanakan. 32 hari setelahnya, ia pun langsung memesan 2 tiket pesawat ke Peru untuk menjumpai teman-temannya yang sudah lama menunggu di sana. Namun ada hal yang harus dikorbankan pada saat itu, yaitu Liv dan juga kedua anak mereka. Ya, walaupun istrinya tak rela dengan keputusan Thor, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena udah tahu betul karakter suaminya ini. Alhasil, ia hanya bisa mendoakan yang terbaik. Sesampainya di Peru, Thor sudah duluan mengontak 3 temannya yang ternyata bersedia mengikuti Thor dalam perjalanan ini. Menariknya, di antara 3 pria itu terdapat 1 orang teman semasa kecil Thor yang bernama Eric. Eric sendiri akan bertugas sebagai navigator serta pembaca rasi bintang. Sedangkan kedua pria lainnya yang bernama Thorstein dan Knut akan bertugas sebagai pengatur komunikasi via radio. Kini lengkaplah kru yang diperlukan oleh Thor.
Namun siapa sangka, Thor dihampiri oleh seorang etnografer bernama Danielson yang tertarik untuk ikut ekspedisi gila ini. Ia bakal bertugas sebagai perekam kegiatan yang nantinya bisa dijadikan sebagai film dokumenter. Ja, forberedt på alt. Skål! Så medisiner denne gangen, altså. Massevis. Ved dager fra i dag har barna fremdeles en far. Guttene sier lykke til. Tanggal 28 April 1947, mereka pun melepaskan jangkarnya. Dan hari ini akan menjadi hari bersejarah dimulainya perjalanan sebuah rakit yang diberi nama Kon-Tiki. Di hari pertama, tidak banyak yang mereka lakukan karena setiap orang masih sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, dan tidak ada suara bising. Untuk pasokan makanan, mereka tidak ambil pusing karena warga-warga Peru yang baik-baik sengaja mengumpulkan donasi dan membelikan konsumsi kalengan khas para militer dalam perjalanan ini. Kemudian tak lupa pula seorang rekan menyempatkan diri membawa seekor burung dalam perjalanannya. Begitu juga dengan Thor, ia melihat ada seekor kepiting yang bertengger di rakitnya. Kemudian ia mengatakan, sesaat kemudian salah satu dari mereka yang bernama Knut sepertinya mengalami yang namanya mabuk laut. Saat malam harinya, Thor yang sedang berjaga baru menyadari bahwa rakit ini mulai diikuti oleh segerombolan hiu. Hanya saja ia tidak ingin terlalu panik. Karena diperkirakan perjalanan mereka dengan jarak 8.000 km akan ditempuh selama 100 hari ke depan. Celakanya, mereka kemudian harus menghadapi sebuah masalah berupa badai besar dan juga gelombang laut yang begitu tinggi. Hantaman angin dan juga tingginya ombak di Samudra Pasifik membuat Thor sendiri harus tercebur ke dalam laut. Beruntungnya, ia masih bisa diselamatkan oleh Erik untuk kedua kalinya dalam hidup Thor. Seusai serangan badai sepanjang malam, gubuk kecil di rakit Kon-Tiki pun mengalami kerusakan sebagian. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai ke tengah samudra. Sang operator radio terlihat sedang mencoba menghubungi pers Los Angeles dan mengupdate situasi terkini. Namun alah sialnya, si burung malah menggigit putus transmisi antena radio yang dikaitkan pada balon tersebut. Alhasil mau tidak mau dalam kondisi seperti ini, mereka harus membuat transmisi baru dengan komponen yang masih tersisa di dalam rakit. Waktu berlalu dengan begitu cepat, dan Thor terus berharap agar rakit ini tidak keluar jalur. Saat mereka berada di tengah hamparan air yang begitu teduh macam di sumur, tiba-tiba datanglah seekor hiu paus yang mengelilingi Kon-Tiki. Dengan ukuran sebesar itu, semua takjub dengan kehadiran hewan tersebut. Berbeda halnya dengan si Herman, ia merasa mamalia itu adalah sebuah ancaman. Jadinya Herman mengambil ancang-ancang untuk menombaknya. Semua rekan-rekan sudah melarang, namun ia yang panikan malah. Ya, nasib baik talinya putus. Setelah kejadian barusan, Knut marah besar kepada Herman yang sama sekali tidak menuruti seruan dari Thor. Knut mengatakan kalau keikutsertaan Herman sama sekali tidak ada kontribusi. Thor kemudian berhasil meredam emosi Knut dengan memberitahu bahwa si Herman hanyalah seles kulkas dan tidak punya pengalaman sama sekali di laut. Jadi, maafkan dia. Malam harinya, Herman yang lagi ngebul tidak sengaja melihat bahwa sebagian ikatan kayu-kayu ini sudah putus. Lagi-lagi ia merasa sangat cemas, tapi ia berusaha menenangkan dirinya setenang-tenangnya agar tak lagi membuat kekacauan.
Sepanjang perjalanan mereka sampai sekarang ini, Thorstein masih berusaha membuat transmisi baru untuk radio komunikasi. Namun lagi-lagi, ya sepertinya butuh repair lagi. Malam yang begitu tenang tanpa angin yang berarti membuat mereka melihat gerombolan makhluk laut yang indah. Esoknya, mereka berencana mengunci keadaan kaki-kaki Rakit. Orang Swedia pun turun. Karena panik, ia tak sengaja mencakar Rakit bagian bawah. Dan ternyata, kayu bagian terendam sudah menyerap air. Dari sini, Herman kembali mempertanyakan kekuatan Rakit yang kemungkinan terburuknya bisa menyerap air sampai tenggelam layaknya batu. Begitu juga dengan arah, sepertinya Rakit ini tidak lagi berada di koordinat yang semestinya. Mendengar hal itu, Thor mulai sedikit gusar terhadap Herman. Ia terlalu banyak ngoceh, sedangkan kegunaannya di Rakit ini tidak begitu penting. Singkat ceritanya, malam hari terus berganti. Tepat pada 17 Mei 1947, transmisi sinyal yang sudah diperbaiki oleh Thorstein pun akhirnya berfungsi lagi. Thor melaporkan kabar mengenai perjalanan mereka pada kedutaan Amerika yang terhubung pada saat ini. Setelah itu Thor melanjutkan ke sesi rekam-rekam yang nantinya bisa dijual sebagai dokumenter. Walaupun pada akhirnya ia tak bisa berbuat banyak setelah hiu putih kembali menghampiri. Tidak lama dari momen itu, tiba-tiba si burung kecebur lalu... Knut yang melihat detik-detik kematian si burung itu, ia emosian, lalu nekat menangkap salah satu hiu dengan tangan kosong. Namun celakanya, pendarahan hiu itu menjadi sumber pemancing bagi kawanan hiu lainnya. Dari situlah Herman semakin menyerah dengan kekuatan Kon-Tiki. Dan rupa-rupanya si Herman sedari awal berlayar ternyata menyembunyikan kawat. Saat mulai merasa genting seperti ini, ia menyarankan agar menggunakan kawat ini sebagai pengganti tali pengikat kayu, namun Thor si keras kepala menolak menggunakannya. Melihat hal itu, Herman langsung down. Ia sangat kecewa, kemudian enyah dari hadapan Thor. Tapi tanpa disengaja ia terpeleset dengan badan yang sedang berlumuran darah ikan. Sontak semua bergegas menolong. Keadaan sangat genting. Knut langsung terjun menolong Herman. Dan Thor cuma berdiri kaku layaknya batu. Dan ternyata Thor adalah orang yang takut air dan juga tidak bisa berenang sama sekali. Selang beberapa puluh hari setelah itu, mereka semua melihat permukaan samudra yang begitu tenang. Wow. Di momen inilah, Erik memberi kabar baik yang dimana Rakit telah berada kembali di jalur yang benar. Tepatnya di jalur selatan Khatulistiwa yang mengarah langsung ke Polinesia. Tentu saja kabar ini menjadi kabar paling bahagia bagi mereka, dengan segala rintangan dan juga hambatan yang sudah mereka lalui bersama. Meskipun kebahagiaan ini tidak lagi bisa dirasakan bersama si burung, tapi masih ada si kepiting Peru yang ternyata masih bertahan. Harusnya siput yang bertengger di sana ya kan? Hehe. Critical point and spirits are high. Did not see the oceans as a... This is science that cannot possess the maritime and as they did. Kanske har släppt fler bomber på varandra. Kanske vi rätt och slett bara blivit accepterat nu. Hari demi hari terus berjalan hingga 7 Agustus 1947. Thorsten yang lagi sikat gusi tak sengaja ngeliat burung camar di atas Kon-Tiki. Dan tentu aja sahabat siput udah paham apa maknanya. Namun, masih ada satu hal yang harus mereka hadapi, yaitu tumpukan terumbu karang yang mengelilingi Pulau Fatuhiva. Terumbu itu bakal menyebabkan rakit kandas jika dilewati begitu aja. Di titik inilah peran si Sales Kulkas ditampilkan. Herman berkata kalau dia mempunyai sebuah teori sederhana. Teorinya itu adalah menunggu ombak yang ke-13, yang notabene adalah ombak terbesar biasanya.
Kemudian jika sudah mendekati terumbu, maka saatnya melempar apa aja yang bisa menjadi jangkar-jangkaran. Setelah itu, saat ombak ke-13 datang, saat itulah tali dipotong lalu rakit pun harusnya meluncur bersama ombak tersebut melewati terumbu itu. Jag liker det. Tak lama dari pembicaraan itu, momen yang paling ditunggu pun sudah tiba dan mereka melihat pulaunya di depan sana. Thorsten langsung memberitahu pers apabila tidak ada kabar selama 36 jam, maka dipastikan Kon-Tiki sudah berada di Pulau Fatu-Hiva. Setelah itu mereka pun mengiyakan teori si Herman, lalu langsung bereksperimen dengan teori tersebut. Du tänkte aldrig på att ta med räddningsväster eller vad? Dan ajaibnya, teori itu benar-benar bekerja. Kepiting Peru pun turun dengan penuh semangat menjejali habitat barunya. Disinilah Thor kembali berlari mendahului teman-temannya. Tapi kali ini ia tak berlari sebagai bocil yang melompati bongkahan es, karena ia kini sudah menjadi pencetus sejarah baru. Semua perjuangan, semua ejekan orang-orang yang dulu tak percaya, kini terpatahkan sambil rekal-rekal dengan penuh gaya. Seiring berjalannya kabar baik, Thor juga mendapatkan kabar kurang menyenangkan, yang dimana Erik memberikan surat dari Liv yang dititip sedari awal perjalanan. Liv menyuruh Erik memberikan surat itu saat sudah sampai di Fatu-Hiva. Ya, dari sinilah istrinya memutuskan berpisah dari Thor, meskipun mereka masih selalu melihat matahari yang sama. Setelah perjalanan yang panjang, mereka pun merayakannya bersama orang-orang Polinesia.